Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'du, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali yang telah Allah berikan kepada kita, dan sudah sepantasnya kita mengimani ataupun mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena begitu banyak kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semuanya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga Allah memberikan kepada kita nikmat kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena Ramadan sudah mulai di penghujung akhir Ramadan, kita sudah berada di penghujung Ramadan, maka kita juga harus bersemangat lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, para tabi'in, tabi'in yang senantiasa membawa sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita, dan semoga kita juga bisa mengikuti apa-apa yang telah Rasulullah sampaikan. Para jemaah sekalian, azza wa jalla wa iyyakum, alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Jadi jangan sampai di penghujung bulan Ramadan ini kita malah justru bermalas-malasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah fenomena yang ada pada masa sekarang ini. Ketika Ramadan mau berakhir atau kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, semua sudah mulai ada kemajuan. Yang dulunya softnya 5, sekarang tinggal 3 maju, 3 tinggal 2. Nah inilah di akhir-akhir Ramadan malah justru banyak kemajuan yang justru malah itu salah. Jadi jangan sampai seolah-olah ketika Ramadan sudah selesai, kita sudah selesai juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Kita sudah selesai untuk sholat secara berjamaah. Kita sudah selesai untuk mengikuti majelis taklim. Padahal semua itu ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di dunia itu sampai kita dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita mengira bahwasanya ketika Ramadan sudah selesai, kita sudah tidak mau beribadah lagi dengan rajin. Yang ketika di bulan Ramadan kita rajin buka Al-Quran, tapi setelah Ramadan selesai kita meninggalkan Al-Quran. Yang ketika bulan Ramadan kita rajin sholatnya, ketika azan langsung siap-siap menuju ke masjid, tapi ketika selesai Ramadan kita meninggalkan hal tersebut. Nanti aja, seolah-olah sudah bukan kewajiban kita lagi. Padahal yang namanya kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai al-yaqin, datang kematian kepada diri kita. Maka dari itu para jemaah sekalian, di akhir bulan Ramadan ini marilah kita introspeksi diri kita, apa yang sudah kita lakukan dari awal bulan Ramadan hingga sekarang, amalan-amalan apa yang sudah kita sering lakukan, atau apa yang sudah kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pahala maupun ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai Ramadan sudah meninggalkan kita, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa, baik itu pahala ataupun ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya para sahabat, ketika Ramadan sudah meninggalkan mereka, mereka berdoa kepada Allah supaya amal ibadah ketika di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi jangan sampai ya di bulan Ramadan kita sudah berakhir, sudah kita tidak memikirkan amalan-amalan yang ada pada bulan Ramadan yang sudah kita lakukan. Kita tinggalkan begitu saja. Ya, baik baca Al-Qur'annya, baik sholatnya, baik puasa, ya mungkin nanti dilanjut dengan puasa Syawal, ya dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dari itu para jamaah sekalian, ya marilah kita senantiasa istiqomah ya di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah kita ya bersusah payah ya berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin di dalam berpuasa, maka Allah ya berikan kepada kita hari raya ya untuk merayakan ya bahwasanya kita sudah kuat di dalam ya mengimani ataupun menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala beribadah puasa dalam satu bulan penuh. Makanya Allah ya berikan kepada kita dua hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya. Kemudian apa saja yang bisa kita lakukan atau sunnah-sunnah ya yang ada pada ini ya sebelum kita masuk itu kita harus mengetahui dulu apa itu ya Id ya dinamakan ya atau mengapa dinamakan dengan Id. Secara bahasa ya Id adalah sesuatu yang kembali dan berulang-ulang. Jadi sesuatu yang biasa datang dan kembali dari satu tempat atau ya atau waktu. Kemudian dinamakan dengan Id karena apa? Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kebaikan dengan berbuka setelah kita berpuasa dan membayar zakat fitri. Dan disempurnakan dengan haji setelah diperintahkan tawaf dan menyembelih kurban ya ketika Idul Adha. Karena biasanya pada waktu seperti ini terdapat kesenangan dan kebahagiaan. Ya, jadi kita senang ya di dalam ya menjalani hari raya Idul Fitri ya maupun Idul Adha. Jadi dua hari Id ini. Jadi kita ya harus lebih bersemangat lagi ya ketika ketika hari raya Idul Fitri itu datang pada kita. Ya, jadi jangan sampai ya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hari raya ataupun kesenangan kepada kita, malah justru itu melalaikan diri kita. Karena seringkali ketika di bulan ya ataupun di hari raya Idul Fitri ya kita sudah ya tidak semangat lagi di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi habis salam-salaman ya jalan-jalan kemana-mana, silaturahim kemana-mana, kemudian habis makan opor ya, kemudian habis apalagi ya makan jajanan ya yang ada pada meja. Wah udah gak puasa ini langsung ya cicipin toples ini 1, 2, 3 semuanya. Setelah itu apa? Azan zuhur ya, azan zuhur habis itu nanti lah ya kenyang ya ngantuk capek ya semalaman begadang bikin ya segala rupa ya akhirnya apa nanti lagi akhirnya udah menjadi kebiasaan kita lagi yang dulunya ketika ya bulan Ramadan adzan langsung siap-siap ya menuju ke masjid, tapi ketika hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha ya hari raya kemenangan kita sudah diberikan ya kebahagiaan oleh Allah, malah justru kita tidak mensyukurinya. Dengan apa? Dengan beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Ya, dan pada saat itu penduduk Madinah mempunyai dua hari raya. Pada masa jahiliyah mereka bermain pada 2 hari raya tersebut. Kemudian beliau bersabda, aku datang dan kalian mempunyai 2 hari yang kalian bermain pada masa jahiliyah. Kemudian Allah mengganti dengan yang lebih baik dari keduanya, yaitu ya hari An-Nahr Idul Adha ataupun hari raya Idul Fitri. Inilah ya, jadi kita diberikan ya 2 hari raya ya untuk merayakan kesenangan, kegembiraan ya, yakni di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian apa sunnahnya ya ketika kita ada pada hari raya Id ya baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi ada beberapa sunnah yang telah Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Yang pertama ya adalah mandi ya di pagi hari sebelum melaksanakan sholat. Jadi disunahkan untuk mandi ya. Jadi kita karena pada hari tersebut seluruh kaum muslimin ini berkumpul, maka disunahkan untuk mandi seperti hari Jumat. Ya, ini sunnah. Kalaupun tidak mandi kita hanya wudhu saja ya sah. Ya masih sah sholatnya.
Karena syarat sahnya sholat itu berwudu, ya, bukan harus bermandi dulu. Karena ini sunnah. Kemudian Nafi menceritakan dahulu pada Idul Fitri, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mandi sebelum berangkat ke tanah lapang. Nah, inilah ya hadis riwayat Imam Malik. Kemudian Sa'id bin Musayyib rahimahullah, sunnah pada hari raya Idul Fitri itu ada 3. Yang pertama berjalan kaki menuju tanah lapang, kemudian makan sebelum keluar rumah, dan juga mandi. Inilah, jadi disunahkan juga ya kita pergi ke tanah lapang ya menuju tempat sholat kita, yaitu dengan berjalan kaki, itu disunahkan. Kemudian juga makan ya, jadi sebelum kita ya pergi ke tanah lapang kita disunahkan untuk makan. Karena apa? Karena ya setelah kita berpuasa 1 bulan penuh, kemudian di hari raya Idul Fitri kita disunahkan untuk makan. Kalau di Idul Adha makanya ya nanti setelah selesai sholat kita disunahkan untuk ya tidak makan apa-apa dulu sebelum menuju ya ke tanah lapang atau melaksanakan sholat, itu di Idul Adha. Tapi kalau di Idul Fitri disunahkan untuk makan. Kemudian ya sunnah yang selanjutnya adalah berhias sebelum berangkat sholat. Ya, jadi kita dandan dengan pakaian yang rapi, bukan berarti pakaian baru. Nah, karena apa? Seolah-olah kita ya pokoknya kalau Idul Fitri beli baju baru ya, pokoknya harus wajib ya. Kita lihat ya semuanya ya ketika pergi ke lapangan atau sedang silaturahmi ya, dilihat dari atas sampai bawah mesti baru semuanya ya, baik kudungnya ya, yang ibu, baik gamisnya, baik sandalnya ya. Yang mungkin sebelum hari raya Idul Fitri itu sandal swallow paling biasa ya. Kalau Idul Fitri udah sandalnya ya sama semuanya. Ya. Nah inilah ya apa namanya ya, kita juga disunahkan untuk berhias sebelum berangkat sholat. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu yawmal 'id burdatun humra." Ya, humra. Jadi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Id atau Idul Fitri maupun Idul Adha, beliau mengenakan burdah warna merah. Ya, jadi pakaiannya beliau yang sempurna. Kemudian Ibnu Malik rahimahullah, saya mendengar ahli ilmi mereka menganggap sunnah memakai minyak wangi dan berhias pada hari raya. Nah, inilah ya, jadi kita disunahkan ya untuk ya memakai dengan pakaian yang terbaik kita, bukan berarti memakai pakaian yang baru ya, tapi yang terbaik kita memang harus baru. Inilah ya persepsi kita ya, tidak semuanya ya pakaian terbaik itu harus baru ya. Kalau pakaiannya masih bersih ya masih bagus ya udah dipakai aja. Tapi kalau kita pengen yang baru ya nggak apa-apa, silahkan ya. Tapi itu tidak diwajibkan. Kalau Idul Fitri ya harus pakai ya baju baru. Tapi Idul Adha enggak, ya hanya Idul Fitri aja. Nah, inilah ya yang ada pada masa saat sekarang ini. Sedangkan bagi kaum wanita ya, kaum wanita itu tidak dianjurkan untuk berhias dengan ya yang terlalu berlebihan ya, dengan menggunakan baju yang mewah atau mengenakan minyak wangi. Ya, takutnya nanti menimbulkan fitnah. Ya, jadi tidak usah ya dandannya ya rapi banget semuanya dari atas sampai bawah ya, tapi secukupnya saja, tidak berlebihan. Kemudian para jemaah sekalian, yang selanjutnya adalah makan sebelum hari raya Idul Fitri. Nah, inilah ya yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah SAW yaqdu yaumal fitr hatta yakula tamra. Ya, jadi Rasulullah SAW tidak keluar untuk sholat Idul Fitri sehingga sebelum apa beliau memakan beberapa kurma. Inilah ya, jadi disunahkan kita walaupun makan kurma ya, walaupun minum teh ataupun yang lainnya ya, kita disunahkan untuk makan ataupun minum. Kemudian dari Hurairah radhiyallahu anhu ya, ia berkata Rasulullah SAW tidak keluar pada hari raya Idul Fitri sehingga beliau makan, dan beliau tidak makan pada hari raya Idul Adha ya, sehingga beliau pulang ke rumah kemudian makan dari daging kurbannya. Nah, inilah jadi sebenarnya sunnahnya seperti itu. Ketika Idul Fitri sebelum berangkat ke tanah lapang kita makan dulu, dan ketika Idul Adha ya kita tidak makan ya dari
sebelum berangkat ke tanah lapang, yang disunahkan itu sampai daging kurbannya kita itu matang, baru kita makan. Tapi udah nggak kuat ya, udah belum puasa ya, makanya nggak tahu kapan ini lah. Ya, jadi disunahkan tuh kayak gitu, harus cepat ya menyembelihnya, kemudian dimasak. Ya inilah ya, sunahnya seperti itu. Jadi makan dari daging kurban ini. Ya kalau nggak kuat ya udah bikin opor langsung ya, nanti kurbannya tambah lagi. Inilah ya. Kemudian ya para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, sunnah selanjutnya adalah mengambil jalan yang berbeda ya ketika berangkat ataupun pulang di dalam sholat Id. Ya, jadi kita jalannya yang berbeda. Tapi yang tidak terlalu jauh ya. Orang kita jalannya ya ke Dukuh Bandung muter dulu ke Karangmiri sana ya. Muter. Enggak terlalu jauh ya. Jalannya berbeda tapi masih ya dalam satu arah yang menuju kita itu dekat ya ke lokasi kita ya, tidak ke jauh-jauh. Karena apa? Disunahkan ya untuk menyelisihi jalan yaitu dengan mengambil jalan ya ketika berangkat menuju sholat Id dan melewati jalan yang lainnya ketika pulang dari tanah lapang. Karena apa? Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Id ya khalafat tariq. Jadi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari Id beliau mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan juga pulang. Inilah sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya para jemaah sekalian yang selanjutnya ya disunahkan kita juga untuk bertakbir ya, atau dalam bahasa kita takbiran ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang potongan ayatnya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya kalian sempurnakan hitungan Ramadan dan bertakbirlah karena yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, semoga kalian bersyukur ya. Jadi kita bertakbir kepada ya Allah Subhanahu wa taala dengan takbir yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Idul Fitri takbirnya itu sampai ya imam itu berkhutbah ya sampai khatib selesai. Ya sampai khatib selesai berkhutbah sudah tidak ada takbiran lagi. Tapi kalau Idul Adha ya dari malam ya Idul Adha sampai malam selanjutnya masih disunahkan untuk takbiran. Ya jadi Idul Adha itu takbirannya bukan pas malam hari rayanya saja, tapi setelahnya masih kita disunahkan untuk bertakbiran. Ya untuk bertakbir. Tapi kalau Idul Fitri takbirannya cukup sampai imam ya ke mimbar khatib selesai sudah tidak ada takbiran lagi. Nah, inilah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ya karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan takbir pada hari raya Idul Fitri dimulai ketika terlihatnya hilal dan berakhir dengan selesainya Id. Yaitu apa? Ketika imam selesai dari khutbahnya. Inilah menurut ya pendapat para ulama yang paling benar. Adapun ya bertakbiran maupun ya takbirnya itu 2 kali ataupun 3 kali ya silahkan, yang penting ya kita ya tetap ya menggemakan takbir di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian para jemaah sekalian ya inilah ya, sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya ketika memasuki hari Id. Kemudian yang selanjutnya ya hukum sholat Id. Ya apa hukum sholat ini? Jadi hukum sholat ini adalah fardu ain ya, bagi setiap orang yang mengerjakan. Karena apa? Dari Ummu Athiyyah radhiyallahu an ia berkata, Nabi memerintahkan kepada kami kaum wanita untuk keluar mengajak ya awatik atau wanita yang berusia muda atau gadis yang sedang dibingit, dan beliau memerintahkan wanita untuk haid untuk menjauhi musola tempat sholat kaum muslimin. Ya, jadi semuanya ya disuruh untuk ke tanah lapang. Baik yang hamil, ya kalau tidak ikut sholat nggak apa-apa, yang penting ikut mendengarkan khutbah ketika hari Id. Inilah ya yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang waktu sholat Idul Fitri ya, yaitu apa? Setelah terbitnya matahari setinggi tombak hingga tergelincirnya matahari sampai waktu duha. Jadi setelah matahari terbit sampai waktu duha. Ini waktu di mana kita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri.
Kemudian tempatnya di mana? Ya, tempatnya disunahkan kita mengerjakan itu di musola. Musola itu artinya tempat sholat, bukan musola yang masjid kecil ya, bukan. Musola itu tempat sholat dan disunahkan itu di tanah lapang. Tapi kalau misalnya kita ada hujan besar atau ada angin badai ya, kita mungkin di tanah lapang, ya kita ya sholatnya di masjid. Ya, tapi disunahkan itu ya di tanah yang lapang. Ya. Kemudian yang selanjutnya tidak ada azan dan iqamah ya, ketika melaksanakan sholat Id tidak ada azan dan iqamah. Karena Ibnu Abbas ya, dari Ibnu Abbas dan Jabir radhiyallahu anhuma keduanya berkata, lam yakun ya yu'adzana yaumal fitr wala yaumal adha. Jadi tidak pernah azan ya pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya, jadi tidak ada azan maupun iqamah. Kemudian ya yang selanjutnya sifat salat Id ya. Kita juga harus mengetahui bahwasanya di dalam sholat Idul Fitri takbir pertama itu 7 kali. Ya, takbir pertama 7 kali. Kemudian takbir yang kedua atau di rakaat kedua yaitu sebanyak 5 kali. Ya, jadi kita jangan hanya ikut saja Akbar ya. Kita nggak tahu ini udah berapa kali ya. Kita juga harus tahu ya bahwasanya rakaat pertama itu takbirnya 7 kali. Ya, kalau rakaat yang kedua takbirnya 5 kali. Ya, kalau untuk bapak-bapak nanti siapa tahu nanti bisa ya jadi imam sholat Id jadi tahu oh iya yang pertama takbirnya ya 7 kali dan yang kedua takbirnya ya 5 kali atau di rakaat kedua. Karena dari Amr bin Su'aib dari bapaknya dan kakeknya sesungguhnya Rasulullah SAW bertakbir pada 2 sholat ya, yaitu 2 sholat Id ini 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Inilah ya, jadi kita bertakbir sebanyak ya 12 kali ya sebelum rukuk ya, baik di rakaat pertama maupun rakaat yang kedua. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ya, beliau memulai salat Id sebelum khutbah, beliau salat 2 rakaat ya, bertakbir pada rakaat yang pertama 7 kali, takbir secara beruntun ya setelah ya takbir iftitah. Ya, beliau diam sejenak di antara 2 takbir ya. Jadi tidak ada ya bacaan khusus ya ataupun apa yang harus kita baca ketika ya jeda takbir itu. Ya, jadi tidak ada bacaan khusus harus apa ya, tapi kita disunahkan juga untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian ya selanjutnya beliau mengangkat kedua tangan setiap takbirnya dan setelah menyempurnakan takbir ya kemudian mulailah dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya, dan sunnahnya ketika sholat Id ya Rasulullah itu membaca surat Qaf ya di rakaat yang pertama dan di rakaat yang kedua membaca surat Al-Qamar. Tapi kalau kita tidak hafal ya kita mengikuti ya sunnah beliau yang lain, terkadang juga membaca surat Al-A'la dan juga surat Al-Wasiyah. Ya, jadi telah sah dari beliau 2 hal ini. Nah, inilah ya, jadi kalau kita tidak hafal ya surat ya Qaf ataupun Al-Qamar ya kita pakainya surat Al-A'la dan Al-Wasiyah. Karena ini yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian jamaah sekalian, apa ada sholat sunnah sebelum sholat Id? Kalau kita sholatnya di tanah lapang, ya itu tidak ada sholat sunnah. Tapi kalau kita sholatnya di masjid, itu ada sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Tahiyatul masjid. Ketika kita baru masuk ke masjid, kita disunahkan untuk melaksanakan 2 rakaat, melaksanakan sholat 2 rakaat. Tapi kalau kita sholatnya di lapangan, ya sudah tidak ada sholat sunnah. Ya, jadi tidak ada sholat sunnah sebelum ya sholat Id ataupun setelah sholat Id. Ya, jadi tidak ada ya sholat sunnahnya. Karena disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW ya sholat Idul Fitri 2 rakaat. Tidak sholat sebelum dan sesudahnya. Nah, inilah ya, jadi tidak ada sholat sunnah. Kalaupun di masjid sholat sunnahnya kita bukan sholat sunnah karena sholat Id ini, tapi sholat tahiyatul masjid yang menghormati masjid ketika kita yang masuk ke masjid. Kemudian ya para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila seorang tertinggal dari sholatnya, apakah kita harus mengqadha atau menggantinya? Kemudian jawaban dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan ya bahwasanya Syekhul Ibnu Taimiyah berpendapat tidak diqadha. Ya, jadi orang yang tertinggal rakaatnya ya
ataupun luput dari sholat id, ya tidak disunahkan untuk mengqadhonya, karena hal ini tidak pernah ada dari Nabi SAW, dan karena sholat id ini merupakan sholat yang dikerjakan dengan berkumpul ya secara khusus ya. Jadi oleh sebab itu tidak disyariatkan kecuali dengan cara seperti itu. Jadi ketika ya kita tidak sholat id ya, atau ketinggalan sholat id ya sudah, kita tidak mengqadhonya sholat sendiri di rumah. Oh iya, yang penting rakaat pertama ya takbir 7 kali sholat sendiri, ya nggak seperti itu ya. Karena disunahkan dicontohkan ketika sholat id itu harus berkumpul ya, dan secara berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Kemudian ya disunahkan juga ketika sholat id juga ada khutbah ya, berkhutbah pada sholat id ini. Karena Nabi SAW keluar ke tanah lapang ya pada Idul Fitri dan Idul Adha ya, pertama kali yang beliau kerjakan ialah sholat ya. Jadi kita sholat dulu, sholat ya, kemudian berpaling dan berdiri menghadap para sahabat, dan mereka tetap duduk di barisan mereka. Kemudian beliau ya memberikan mau'izah ya, pelajaran ataupun nasihat, wasiat, dan memerintahkan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim yang muttafaqun alaih. Jadi disunahkan seperti itu ya, ketika nanti kita jadi imam ya, atau menjadi pemimpin di dalam sholat id ya, kita juga disunahkan untuk ada khutbah. Kemudian dari Sa'id radhiyallahu anhu ya, ia berkata, saya menyaksikan sholat id bersama Nabi SAW. Ketika selesai beliau berkata, kami sekarang berkhutbah. Barang siapa yang mau mendengarkan, silahkan duduk. Dan barang siapa yang tidak mau mendengarkan, silahkan pergi. Nah inilah ya yang telah ya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kita pada zaman sekarang ini dikasih seperti itu, langsung ya pada bubar semuanya, hilang ya. Udah udah pengen ya langsung pulang ke rumah ya. Disunahkan untuk berkhutbah. Kemudian apabila hari raya Idul Id ya, atau Idul Fitri maupun Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, apakah kita harus tetap ya melaksanakan Jumatan bagi laki-laki ataupun tidak ya? Jadi ya yang paling sahih ya di kalangan para ulama, jadi kita tetap ya melaksanakan sholat Jumat, walaupun ya ketika sudah melakukan sholat id ya tidak sholat Jumat tidak mengapa ya, tapi lebih baik itu dilakukan dua-duanya, sholat id iya, sholat Jumat iya. Kenapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau berkata, telah berkumpul pada hari kalian ini 2 hari id ya, hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Barang siapa yang mau, maka sholat id telah mencukupi dari Jumat. Akan tetapi kami mengerjakan sholat Jumat. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Inilah ya. Jadi kalaupun kita tidak sholat Jumat tidak mengapa. Misalnya ketika sholat Idul Adha ya, kita sedang berkurban ya, kita sedang menyembelih, kemudian tetel ya, dan lain sebagainya. Kalau sudah masuk hari waktu Jumat ya, kita tidak ikut Jumatan tidak mengapa. Walaupun sebagiannya mungkin masih tetap ya Jumatan. Tapi lebih baik ya kita mengerjakan dua-duanya, sholat id iya, sholat Jumat juga iya. Kemudian yang selanjutnya kita juga ya mengucapkan selamat dari hari raya Idul ya Fitri ya. Kita juga harus ada ya doanya ya, cuma ya minal aidin wal faidin ya, cuma minal apa itu artinya ya, minal aidin dan wal faidin. Yang disunahkan itu apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Yang artinya apa? Semoga Allah menerima amal kebaikan dari kami dan dari kalian. Nah ini artinya. Jadi jangan cuma kita nggak tahu artinya apa ya. Kita doa kepada orang ya, kemudian kita jawabnya apa? Taqabbal ya kami. Ya. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum, kita jawabnya taqabbal ya kami. Jadi semoga Allah menerima amal kebaikan dari kami ya, dan dari kalian. Jadi ini apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, kemudian di hari raya Idul Fitri kita saling mendoakan ya, satu sama yang lainnya. Nah, inilah ya para jemaah sekalian
ya sunnah-sunnah yang ada pada hari raya Idul Fitri, ya mari kita ya jalankan apa yang telah Rasulullah SAW contohkan kepada kita, ya kita jangan sampai menyelisihi sehingga apa? Sehingga hari raya Idul Fitri kita ya lebih bermakna dan kita kembali ya kepada suci ataupun bersih dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, maka dari itu di akhir-akhir bulan Ramadan ini ya kita jangan sampai malah ya memudar ya semangat kita dalam beribadah, malah justru lebih semangat lagi. Karena Ramadan sudah mau meninggalkan kita, ya kita sudah tidak bisa lagi mendapatkan ya dengan mudah kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Karena ketika Ramadan selesai sudah dibukakan lagi pintu neraka, kemudian dilepaskan lagi setan, sehingga dengan mudahnya kita tergoda ya oleh godaan mereka. Maka kita harus berdoa kepada Allah ya supaya kita bisa beristiqomah walaupun sudah tidak di bulan Ramadan. Mungkin itu sedikit yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.